kalau kita punya kendaraan, umurnya sudah 8 tahun ke atas lah, apa sih yang harus diperhatikan? Ataukah ada yang rewel? Semakin tinggi kecepatannya, semakin keras suaranya. Itu bracket transmisinya patah. Jadi mesin itu udah mulai pada ada yang rembes. 8 tahun? Ya, 8 tahun. Pertama pasti ini keras dulu, Pak. Itu begitu dia 8 tahun, ini rata-rata udah pada mulai macet. Tapi kebanyakan kalau udah satu rusak, nanti temennya akan nyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hafidia dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan konten-konten terbaru dari Hafidia. Mudah-mudahan konten-konten selalu memberikan manfaat buat kita semua Sobat Hafidia yang sudah memiliki mobil ataupun sedang berencana mencari kendaraan favoritnya ya, atau idamannya. Baik Sobat Hafidia, untuk yang selalu bertanya di mana lokasi bengkel AHA Motor, silahkan dilihat di map yang sudah kita letakkan di sebelah kiri. Mudah-mudahan tidak nyasar ya. Yang patokannya bisa dari Terminal Jombor ke utara sedikit, nanti ada perempatan, kita belok kiri ya. Nanti silahkan ikuti mapnya. Nanti insya Allah sampai ke bengkel AHA Motor. Baik Sobat Hafidia, kita akan mencari Mas Hardi. Ada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Hafidia. Gimana kabarnya, Pak? Sini Pak, sini Pak. Alhamdulillah. Saya kemana nih? Kita di sini aja. Di sini aja kita? Di situ ada Mas Anang. Oh. Ya gimana Pak? Mas Hardi? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan konten-konten terbaru ya. Iya. Bagi-bagi informasi, bagi pengalaman ya. Betul. Baik, Mas Hardi, ini kan konten kita nih banyak mulai dari 2022. Iya. 2020. 2022 kan 2 tahun, Pak. Jadi 2020. Nah, berarti udah 5 tahun nih. 5 tahun. Udah mengudara nih ini ya. Jadi Hafidia. ya, alhamdulillah 5 tahun semoga bermanfaat. 3.500 video lebih sudah kita tayangkan di YouTube karena kemudahan yang diberikan oleh Allah dan juga Pak Taufik yang nggak pernah bosan buat ngajak kita syuting, teman-teman. Baik, Mas Hardi, ya. Kan dari 2020 sampai ke sekarang ini kan ada banyak kendaraan yang sudah berumur ya. Benar. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang lebih. Nah ini ada pertanyaan Mas Hardi. Ya. Kalau kita punya kendaraan, umurnya sudah 8 tahun ke atas lah. Nah itu apa sih yang harus diperhatikan? Ataukah ada yang rewel, sudah mulai rewel dari beberapa spare part yang ada di kendaraan tersebut? Baik, jadi kalau kita bicara 8 tahun itu berarti sekarang 2025, mobil ini 2017 ya? 2017 diproduksi. Nah, kita kalau bicara normalnya, itu dengan di tahun ke-6 itu rata-rata mobil itu jalannya di antara ya, kalau 1 tahun 10.000 sampai 20.000 kilo, kita ambil aja 20.000 kilo ya. 20.000 kilo setahun berarti kalau 8 tahun 160.000 kilo. Itu kalau 8 tahun. Tapi kalau kita ngambil pertengahannya misalnya dia 10.000 kilo ya berarti hanya sekitar 80.000-an kilo. 80.000 kilo ataupun 160.000 kilo sebenarnya kan berlaku kelipatan. Kalau kita bicara periodical maintenance-nya yang sering kita dapatkan di tahun ke-8 itu yang mengalami kerusakan yang paling sering itu adalah di area kaki-kaki, Pak. Area kaki-kaki. Terutama kalau yang bukan shock sama beam ya kita ngomongnya. Terutama yang paling sering itu adalah bearing roda. Yang pertama nih. 8 tahun itu bearing roda itu rata-rata udah pada bunyi bengung. Nah, kerusakan yang terjadi pada bearing roda itu adalah bunyi dengung ketika putaran kecepatan kendaraan. Kecepatan kendaraan di atas 60 km per jam. Jadi kalau 60 km per jam terus jalan kok lagi senyap gitu kan, ada aspal yang halus, terdengar suara kayak gitu mendengung, itu bearing roda, Pak. Semakin tinggi kecepatannya semakin keras suaranya. Jadi mungkin teman-teman kalau di kota-kota pakai kecepatan kurang dari 60 km per jam, begitu keluar kota lebih dari 60 km per jam kok terdengar suara dengung, ya itu bearing rodanya. Rata-rata umur 8 tahun itu bearing roda udah pada mulai kena gitu. Apakah bearing roda harus diganti 4-4-nya? Jawabannya enggak, tergantung yang rusak. Tapi kebanyakan kalau udah satu rusak nanti temennya akan nyusul. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti nggak harus 4, tapi biasanya kalau udah satu kena, biasanya nanti yang lain akan nyusul dalam waktu yang tidak lama. Kayak gitu Pak Taufik. Pengaruhnya ada yang depan belakang duluan nggak? Ya, kalau untuk ini baru aja ganti nih, Pak. Yang ini Datsun ini baru aja ganti. Dia kalau yang Datsun ini karena tipenya kan modelnya tabung, Pak. Tipe tabung itu dia
yang belakang lebih sering kena. Saya juga nggak tahu kenapa yang belakang lebih sering kena. Kemungkinan besar karena posisi tromol ini kan ada di ini Pak, ada bearingnya. Kalau yang di situ, kalau ini kan nggak ada bearingnya ya, Serena ini. Nah jadi dia posisinya bearing ada di arm. Tapi kalau yang March terus Datsun itu dia tromol atau bearing itu berada di tromol. Nah kenapa dia lebih cepat rusak dibandingkan yang depan? Besar kemungkinan karena kan kalau untuk periodical maintenance kan itu kan pasti melakukan pengecekan rem. Nah kalau ngecek rem tromol harus dilepas. Kayak gitu. Proses pelepasan maupun pemasangan sekalipun presisi, lepas dan juga pasangnya, itu kan tentu saja mengubah posisi antara as dengan yang ada di tromol. Nah gitu. Mungkin saat ini belum bunyi, tapi karena dilepas dan juga pasang itu akan mengakibatkan lebih cepat kena dibandingkan dengan yang model seperti ini Pak Taufik. Kayak gitu. Itu rata-rata di mobil kendaraan baru sekarang udah model seperti itu Mas? Seperti Datsun? Enggak. Oh enggak? Enggak. Ada kebanyakan malah modelnya hub seperti ini Pak. Modelnya hub seperti ini. Tapi kalau yang hanya yang kita temui sih hanya March sama Datsun ya untuk saat ini ya. Untuk yang mengalami untuk konstruksinya yang bearing itu berada di tromol. Gitu. Nah, tapi meskipun dia bearing itu tidak tertanam di tromol, kalau udah 8 tahunan model hub seperti ini pun juga kena. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua itu yang sering kena kita kalau udah di 8 tahun itu. Nah, masuk ke area mesin. Jadi mesin itu udah mulai pada ada yang rembes. 8 tahun? Ya, 8 tahun. Ya, karena memang karet sih Pak ya, usia karet ya. Jadi dia 8 tahun itu kebanyakan ini nih, item yang namanya rocker cover. Terlebih mobil Honda. Honda itu kalau kita masuk begitu dapat misalnya Brio, kita dapat ya mesin-mesin L15 itu kan ada di Freed, ada di Jazz dan sebagainya itu dia memiliki seal. Jadi tiap-tiap pertautannya itu ada seal o-ringnya. Biasanya o-ringnya itu aja sih yang diganti. Jadi itu o-ring itu kalau udah 8 tahun itu udah pada mulai rembes tuh. Jadi mungkin teman-teman yang punya Honda di 2017 coba dibuka. Itu kebanyakan udah pada mulai ada yang rembes. Tapi tergantung jarak tempuh. Kayak gitu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya kalau untuk 8 tahun itu kalau kita saksikan rata-rata itu kayak kampas kopling itu udah pada mulai kena. Jadi manual ya? Ya, ini udah beberapa kali ini kita dapatkan mobil yang produksi 2017-an kayak misalnya Grand Livina yang tipe L11 itu udah pada mulai ganti kopling set. Jadi dia kalau kita ganti kopling set itu Pak, 3 item. Kampas, plandas sama silindernya. Kenapa nggak kampasnya aja Mas? Tadi kan yang tipis kampasnya aja. Betul, tapi kita selalu mempertimbangkan dan juga memberikan masukan ke customer. Kalau kita hanya ganti kampasnya saja, itu yang namanya plandas atau matahari itu kan dia kan memiliki pegas Pak. Ya, pegas ya. Pegasnya ini dia ini semakin lama akan semakin keras. Nanti kalau misalnya kampasnya hanya diganti, pegasnya atau mataharinya nggak diganti, biasanya yang kalah silindernya. Jadi kalau silindernya parah kan dia kena bocor toh, nanti di kopling itu dia akan nyeplos, jadi dia nggak balik. Nah sehingga ketika kita sarankan untuk ganti kopling itu biasanya kita ganti set, jadi kampas, plandas sama ininya CSC atau silindernya, supaya umurnya lebih panjang. Pembongkarannya mungkin harga spare partnya ya selisih dikit sama harga jasanya. Lumayan mahal berarti ya? Lumayan mahal karena kan turun transmisi. Iya betul ya. Jadi kampas misalnya nih Nissan March nih, kampasnya sekitar 800 ribuan, dan bongkarnya kan sekitar 600 ribuan. Jadi misalnya daripada ntar kampas terus matahari dan juga silindernya mendingan sekalian diganti kayak gitu Pak Taufik. Nah Mas Ari, untuk masalah kopling tadi itu biasanya yang muncul kasus yang mana? Nyeplos atau slip? Pertama pasti ini keras dulu Pak. Keras dulu. Jadi pertama itu keras dulu. Nah efek dari keras ini kan dia masuk giginya, gara-gara keras itu kan jadi gini, plandas itu kan dia ada pegasnya Pak. Pegas itu kalau kita misalnya kita simulasi pakai mesin press, di press gitu, maka yang bersinggungan dengan kampas itu dia akan terangkat, kayak gitu. Kalau dia keras, itu ngangkatnya itu enggak sepenuhnya, hanya ngangkat separuh, gitu. Karena keras. Jadi sekalipun CSC kayaknya menekan full, tapi dia sebenarnya nggak mengangkat secara sempurna. Efeknya apa? Semakin banyak atau semakin besar slipnya dan masuk transmisi agak susah.
Itu sehingga yang pertama kali itu. Terus yang selip itu ya ada juga. Tapi kalau selip itu tergantung yang bawa. Biasanya kalau ngapunten yang bawa itu kadang baru setengah kopling udah gas naik. Itu slipnya akan semakin terasa, akan semakin cepat juga slipnya, terus bau kampas terbakar. Itu kalau untuk silinder yang kayak nyeplos itu ya tergantung ini sih usia dan juga tergantung mataharinya. Semakin keras mataharinya semakin besar potensi nyeplos. Gitu. Jadi awal mulanya ya pasti keras dulu, keras diapekan, nyeplos. Tapi kalau untuk yang kampas ini tadi biasanya sih karena pengendara sekarang kan gini Pak, semakin kesini jalanan macet itu akan semakin potensi. Dan kalau kita bertemu dengan jalan macet, ya kalau nggak membawanya itu nggak terampil, itu kan pasti kan akan lebih sering nyeret kampas. Kalau nyeret kampas berarti kampasnya akan semakin cepat habis. Nyeret kampas maksudnya gimana Mas Ri? Ya tadi diangkat separuh, harusnya dia digas kecil karena mungkin depan wah buru-buru nih, mumpung lagi maju ya kan. Ya kan akhirnya digas lebih ini. Cuman kan karena ngangkat koplingnya belum sepenuhnya full sehingga dia mengakibatkan slip. Nyeret kopling namanya. Nyeret kopling. Baik. Ya gitu. Udah berapa nih? 3 ya? Ya. Oke. Terus yang keempat atau di 8 tahun ini biasanya mounting ini. Mounting kayak gini ini udah pada mulai pada pecah. Nah, tandanya apa? Mounting pecah itu teman-teman kalau merasakan atau membawa mobil terus starter greng itu kan rata-rata mobil awal kali starter itu kan mintanya di RPM antara 1200 sampai 1500-an. Ya, betul. Ya, kenapa? Karena ngejar suhu. Supaya suhu kerja mesinnya itu lebih cepat tercapai. Kita pernah membahas tentang apa, Pak? Overheat dan overheat juga sama overcool. Kita pernah membahas itu. Jadi di awal-awal itu dia pasti ngejar RPM tinggi supaya mesin tercapai lebih cepat suhunya. Tapi kalau dia di posisi tersebut mountingnya itu dia jebol, itu akan terasa getarannya sampai ke setir. Nah kalau teman-teman merasakan kok getarannya sampai ke setir nggak seperti 8 tahun yang lalu, nah itu mountingnya harus diganti. Kayak gitu. Terlebih kalau misalnya pada yang dialami oleh mobil-mobil matic maupun manual ya, itu pada waktu dia akselerasi. Gerek itu ada suara gerek, ada suara seperti tambahan gereknya itu adalah mounting yang jebol salah satu. Jadi di belakang dashboard itu kayak ada suara apa namanya besi ketemu besi yang dia diseret itu, gerek gitarnya seperti itu. Nah itu rata-rata mounting transmisi udah pada mulai kena, mounting mesin udah pada mulai kena. Jadi mobil-mobil yang 2017 itu kebanyakan udah pada mulai request ganti mounting. Cuman kalau customer baru merasakan getaran itu kayaknya belum begitu berkenan untuk ganti. Tapi kalau udah muncul suara yang ketika akselerasi dia ada gereknya itu. Nah, nanti begitu gereknya begitu kecepatannya udah bertambah, gereknya hilang, Pak. Nah, itu adalah mounting. Atau ketika habis kecepatan tinggi ngerem, set ada suara jegluk. Wah, ini baru mounting. Masuk bengkel ini. Itu baru masuk bengkel. Ya gitu. Jadi jangan sampai nunggu jegluk gitu. Karena kita pernah dapati gara-gara getaran yang terlalu diabaikan. Getaran itu kan penyebabnya apa, Pak? Mountingnya itu kan terbuat dari rubber atau karet. Ketika karetnya dia pecah, maka yang terjadi besi akan ketemu dengan besi. Besi ketemu dengan bracket. Nah, besi ketemu dengan bracket ini akan mematahkan besi itu sendiri. Kita pernah dapat gara-gara mountingnya jebol, itu bracket transmisinya patah. Nah, kenapa? Gara-gara getaran. Makanya kalau saya punya motor racing tuh, itu kalau ngegas itu pas lagi getar itu ada aja baut yang hilang. Kenapa? Karena getaran itu ternyata bukan hanya sekedar impact terhadap rasa ya, tapi ternyata ada bagian-bagian komponen yang gara-gara getaran bisa rusak. Baut bisa lepas, terus sesuatu bisa patah gara-gara getaran. Yang pernah kita dapati adalah mounting transmisi mengalami jebol, akhirnya bracket transmisinya itu dia mengalami patah. Akhirnya sender di ininya drive shaftnya, as roda kalau penggerak depan. Jadi kalau yang mobil-mobil yang lain kayak Serena nih, Serena ini dia cukup kokoh ya. Ketika dia jebol pun dia nggak begitu berefek pada mesin yang dia guling atau seperti apa, atau bracketnya patah enggak, karena di bawah sana ada balak. Tuh masih di tengah ya. Yang di tengah ini teman-teman. Balak ini, nah itu adalah penyangga ya. Meskipun dia mungkin mountingnya dia jebol, itu nggak akan mengakibatkan mesinnya menjadi depro. Tapi kalau yang Livina itu begitu dia patah, mesinnya chaos. Kayak gitu.
Baik, itu Mas Jadi kalau tentang mounting ini, kan tadi ada getaran dulu sebenarnya. Iya, betul. Itu sudah jadi indikasi. Ya, indikasi. Nah, pertanyaannya, dari indikasi ke proses jebol tadi itu berapa lama itu? Ya sebenarnya lama, Pak. Lama? Itu kan karena dia terbiasa getar. Oh, ya mungkin ya. Dibiarkan? Dibiarkan. Ya, biasanya teman-teman yang beli mobil ngapunten, beli mobil yang second. Ya. Sehingga dia dapat mobil yang second udah kondisinya getar. Dipikir itu adalah karakter dari mobil. Padahal itu ciri-ciri ya? Padahal itu adalah salah satu ciri mobil yang sudah mengalami. Karena kan gini, Pak, perpindahan tangan dari mobil tangan pertama ke kedua itu kan ya rata-rata di umur 8 tahun. Oh iya betul. Orang wis daripada saya dandan atau wis lah saya jual aja. Gitu. Tanpa sebelum didandani. Tanpa sebelum didandani tentunya. Kalau udah didandani biasanya nggak dijual. Kayak gitu Pak Taufik. Nah, kemudian di 8 tahun juga ada beberapa yang kondisinya ini Pak harus diremajakan adalah puli alternator. Oh, ini kita bicara bukan ini ya Pak ya, bukan periodical maintenance. Ya. Kalau periodical maintenance itu kan pasti kan kayak fan belt, filter udara, filter AC itu pasti rutin diganti ketika servis. Ya. Tapi ini yang sering terjadi ketika di luar bagian dari apa yang diservis. Kayak gitu. Ini puli alternator sini. Tuh, ini baru aja ganti. Kalau ini baru aja ganti. Ini masih kempling ya. Ini baru aja ganti karena dia puli alternator ini yang tipe yang one way. Jadi ada puli itu kan yang dia tanpa bearing di dalamnya. Ada yang puli pakai bearing one way seperti ini. Jadi tujuannya adalah supaya meringankan beban tensioner atau tensioner sendiri. Kalau ada one way-nya itu auto tensionernya lebih panjang umurnya. Kayak gitu. Nah, itu begitu dia 8 tahun, ini rata-rata udah pada mulai macet. Ya sama sih, bearing roda, bearing alternator, bearing tensioner, itu 8 tahunan. Itu ada ciri-cirinya nggak Mas? Bunyi. Oh, bunyi. Nah, jadi ketika dia dapat beban, masuk gigi, setir diputar, itu ada suara ngorok. Kayak gitu. Itu kita kemarin pernah dapat Outlander. Outlander punya Mitsubishi Outlander ya. Outlander kemarin ada yang warna merah itu toh. Nah, itu dia bunyi. Nah, itu posisinya pasti pulinya macet, Pak. Oh iya Mas, dia baru beli second. Begitu dicek, pulinya dilas. Ya mungkin karena sudah aus duluan, sehingga daripada ganti dipikir dilas. Harganya berapa sih Mas? Kok mahal ya? Enggak sih. Kalau yang kemarin kita dapat itu kan yang genuine itu harusnya kan 1,3 juta. Berapa? 1,3. Oke. Nah, kemarin kita dapat yang Jerman itu 1 juta. Selisihnya sih sedikit sama yang ori, cuman barangnya sih ya mirip-mirip OM. Hujan, Pak. Hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nafian. Jadi gini, yang usia 8 tahun juga, yang paling sering itu adalah evaporator AC. Oh, evaporator AC. Jadi dalam ya? Iya, dalam. Kenapa evaporator AC di usia 8 tahun itu udah banyak yang kena? Yang kita temuin ya teman-teman ya. Itu mungkin kalau teman-teman udah 8 tahun kok belum ada masalah di evaporatornya, berarti ya nggak ada masalah. Jadi tinggal mungkin rutin penggantian filter AC-nya itu bisa mengakibatkan evaporator itu berumur panjang. Awet ya? Awet. Tapi ada beberapa mobil itu kan memang konstruksi filter AC-nya itu sangat berdekatan sekali dengan evaporatornya, Pak. Jadi evaporator di sini, filter AC di sini. Ada yang kalau Serena itu evaporatornya di mana, filter AC-nya di mana. Nah, jadi yang biasanya filter AC-nya jauh, itu umur evapnya lebih lama. Oh gitu. Tapi kalau filter AC-nya deketan, itu lebih cepat. Livina, Mars, Evalia yang kita sering temuin ya. Terus ada Latio, itu posisi filternya kan sangat dekat sama evap. Itu yang sering kita perhatikan. Kalau berdekatan itu kondisi rambatan bakteri, jamur dan sebagainya itu akan berpotensi semakin cepat. Jadi tembus apa Mas? Ya, tembus Pak. Jadi yang kita dapat itu kenapa tak perhatikan ya, kenapa kok item-item atau mobil-mobil yang saya sebutkan tadi sering banget mengalami kebocoran evap, karena memang posisi filternya itu berdekatan. Jadi filter itu kan sangat dominan sekali dengan debu, bakteri dan sebagainya. Nah, itu kalau filternya buntu, larinya akan sangat cepat sekali ke evaporator. Betul, ya. Terlebih kalau evaporator kan sifatnya dingin dan berembun, Mbak. Dingin dan berembun itu kan kalau misalnya dia pas, dilalah saluran pembuangannya itu dia mungkin tersumbat, itu kan akan menggenang sebagian dari evaporator. Nah, genangan ini akan menjadi media rambatan kotoran yang akan mengendap di evaporator dan itu mengakibatkan korosi. Kayak gitu Pak Taufik. Jadi item-item itu adalah item-item yang kita jumpai 8 tahun itu mengalami penggantian. Dan ada yang mahal. Apa ini?
Ya itu ada yang mahal. Evaporator kan agak mahal. Oh iya. Kopling mahal. Kopling. Ya toh? Terus bearing roda ada juga yang mahal. Ada beberapa juga yang mahal. Di antaranya adalah Silmatic. Kalau kita bicara tadi 8 tahun, itu kilometernya 160.000. Itu ada beberapa Silmatic yang dia sudah mengalami keras atau rapuh, yang sering kita pakaikan aditif itu kan buat ngerang silnya, Pak. Jadi kalau silnya mekar, maka dia akan kembali bekerja. Tapi kalau dia silnya udah rapuh, benar-benar aus, itu harus ganti. Itu kalau Silmatic misalnya udah 160.000 km, yaitu paling enggak kalau ganti minimal 8 jutaan. Iya. Gitu, Pak. Nah, kalau untuk yang di sisi rem, ini kita lagi bongkar rem. Nah, di sisi rem ini dia yang, kalau ini Pak Dwi lagi bongkar, itu seal remnya, Pak. Jadi seal rem itu udah pada mulai kena, karena memang karet, terus panas, kan sangat panas sekali, terus dia gerak, udah karet, panas, gerak, itu biasanya kejepit, sobek. Terus ya kotoran masuk ke pistonnya macet. Itu kebanyakan 8 tahunan udah pada mulai ganti seal. Makanya kita yang paling banyak stok spare part itu seal, kopling, bearing. Bearing ya. Dan beberapa item kaki-kaki seperti shock itu udah mulai pada kena. Cuman kalau shock itu jarang sih, karena jalanan di kita sih. Kalau mungkin ya di teman-teman yang jalanannya ditambang misalnya, nggak nyampe 8 tahun nih. Langsung ganti ya? Iya. Kayak gitu, Pak. Baik, lumayan banyak juga ya, Mas ya? Ya, harus banyak. diperhatikan 8 tahun kendaraan usianya ya? Tapi kebanyakan sih yang bearing roda sih. Oh, lebih ke bearing ya biasanya ya? Jadi kita yang sering kita stokin bearing, kopling, itu yang sering kita stokin, sama item-item rem. Baik. Nah, kalau yang berhubungan seperti AC tadi, kelihatannya pengaruh kepada penggunaan juga ada ya? Dia jarang bersihkan apa namanya, lantai. Oh, lantai. Karena kan penghisapnya ini evaporator ya. Misalnya gini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, Pak Taufik, AC itu kan dia kan ada sirkulasi luar sama dalam ya. Ya. Kalau sirkulasi dalam itu rata-rata ngambilnya kan dari kaki. Jadi kalau teman-teman punya mobil, itu semakin bersih di area kakinya, insya Allah evaporatornya akan semakin panjang. Oh, ini bersih nih ya, dikasihin karpet ya? Ya, kasih karpet. Debunya... Salah satu caranya adalah ngasih karpet kayak gini, biar debunya terjebak di dalam karpet. Ini kan karpetnya kan model Mi, Pak. Iya, benar ya. Teman-teman bisa pakai karpet model Mi kayak gini. Kayak gitu. Tapi ya tetap harus dibersihkan, karena kan model Mi gini kalau misalnya dia kotoran ada di dalam kan nggak kelihatan. Tapi sebenarnya debu itu tetap ada, dan itu bisa berpotensi terhisap ke blower, dan juga blower bisa mengembuskan ke evaporatornya, sehingga evaporator menjadi kotor. Kayak gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mas Ardi. Siapa? Terima kasih. Informasi bermanfaat untuk kita semua pemilik kendaraan 8 tahun ke atas. Wah, iya Pak, betul. Semoga teman-teman mendapatkan mobil yang terbaik. Kalau misalnya mau beli mobil second, terutama yang udah 8 tahun ke atas, coba teman-teman perhatikan item-item yang sudah kita sebutkan, sehingga lebih apa ya? Kalau misalnya dapat mobil yang tangan pertama itu merawat dengan baik, tentunya akan menekan biaya perbaikan setelah melakukan pembelian mobil. Karena kan orang beli mobil kan misalnya budgetnya 80 juta, kan nggak mungkin beli mobil yang 80 juta. Ya sebisa mungkin kalau budgetnya misalnya 100 juta, ya belinya yang 80 juta, 20 jutanya buat dandan. Tapi kalau teman-teman memiliki teman dekat yang dia menjual mobil dari baru, dan teman-teman tahu dia perawatannya bagus, ya itu bonus. Dicari. Selain bertambah panjang pertemanan, dapat mobil yang sehat. Baik. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.